Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Irwan dan teman-teman semua. Saya Givari Ahnaf dan Windu akan mencoba mempresentasikan hasil dari eh, pengamatan saya atau review saya terkait paper yang berjudul Polynomial Size, Formulations and Relaxations for the Quadratic Multiple Knapsack Problem. Jadi permasalahan ini adalah memformulasikan dan melakukan relaksasi terhadap quadratic multiple knapsack problem dalam ukuran polinomial. Literasi yang digunakan atau tinjauan pustaka yang digunakan di sini sangat banyak. Untuk quadratic multiple knapsack problem sendiri itu dia didapatkan dari beberapa sumber, yaitu Martello and Todd, yang mana jurnal ini juga merupakan buatan atau karangan atau yang mempublish adalah Martello and Todd. Kemudian Kellerer, Percy and Singer itu menjelaskan bagaimana masalah multiple knapsack problem, di mana quadratic multiple knapsack problem adalah campuran dari atau kombinasi dari masalah multiple knapsack problem atau MKP dan quadratic multiple knapsack problem. Quadratic knapsack single quadratic knapsack problem. Nah, untuk terkait permasalahan single quadratic knapsack problem itu dijelaskan di buku di penelitian Witschgall dan Gallo Witschgall, Gallo, Hammer, and Simeon. Nah, Haile and Gillstrom, Singh, Bagel, Sundar and Singh, Sok and Lee itu menjelaskan tentang permasalahan quadratic multiple knapsack problem yang telah dijelaskan, yang sudah digunakan atau metode yang digunakan. Nah, di sini juga ada dari Fortet itu terkait formulasi linearnya. Jadi di paper ini akan dilakukan formulasi linear atau linearisasi untuk masalah quadratic multiple knapsack problem. Kemudian akan dilakukan computational experiment atau dicari nilai numeriknya atau solusi numeriknya. Kemudian di sini akan dipetakan beberapa permasalahan yang muncul. Yang pertama adalah dari combinatorial optimization problem. Nah, combinatorial optimization problem itu terbagi menjadi dua, di mana ada multiple knapsack problem dan single quadratic knapsack problem. Nah, dari hasil dua permasalahan knapsack problem tersebut, maka muncul quadratic multiple knapsack problem atau QMKP. Nah, QMKP sendiri ini adalah merupakan kombinasi dari fungsi objektif multiple knapsack problem dan single quadratic knapsack problem yang nanti akan kita bahas selanjutnya di formulasi. Nah, multiple knapsack problem dan single quadratic knapsack problem ini sendiri dia mengadaptasi dari masalah knapsack quadratic 01 atau masalah knapsack klasik, knapsack problem 01. Nah, kemudian digunakan metode branch and price algorithm untuk mengformulasikan dan merelaksasikan quadratic multiple knapsack problem ini. Kemudian diperoleh formasi linear menggunakan Lagrangian relaxation, dan kemudian dicek kebenarannya atau dibandingkan dengan solusi numerical computation-nya. Nah, garis besar yang dibahas pada paper ini yaitu membahas tentang kombinasi. Secara general merupakan kombinasi dari quadratic knapsack problem dan multiple knapsack problem. Dan satu-satunya algoritma yang tepat untuk digunakan untuk formulasikan QMKP ini menggunakan algoritma branch and price. Nah, paper ini membahas tentang formulasi ukuran polinomial dari batas atas dan batas atas dari QMKP. Nah, diperoleh model linear dari reformulasi klasik program kuadrat 01, dan di sini paper ini membahas tentang sifat teoritis dan dominasi antara
model kuadratik atau model multiple, mana yang lebih dominan. Nah, di situ tergabung dalam quadratic multiple knapsack problem. Nah, menggunakan Lagrangian relaxation akan dibandingkan efektivitas relaksasi Lagrangian ketika diterapkan pada formulasi kuadrat atau kuadratik dan pada linearisasi formulasi level 1 yang mengarah pada struktur yang dapat diurai. Metode yang diusulkan dievaluasi melalui eksperimen komputasi yang ekstensif. Nah, asumsi-asumsi yang terbentuk adalah permasalahan yang pertama, permasalahan multiple knapsack problem. Karena di sini sedikit dibahas tentang multiple knapsack problem, maka asumsi-asumsi yang dibentuk itu hanya secara general pada multiple knapsack problem. Multiple knapsack problem didefinisikan pada n item dan m knapsack. Jadi setiap n item itu terdapat m knapsack atau m tas ya atau penyimpanannya. Nah, setiap knapsack K untuk anggota M dari 1 sampai M memiliki kapasitas atau kapasitasnya CK. Dan setiap item I anggota N 1 sampai N memiliki keuntungan PI dan bobot WI. Kemudian permasalahan multiple knapsack problem ini menggunakan atau mengadaptasi dari model klasik knapsack 01. Nah, permasalahan kuadrat kemudian selanjutnya adalah permasalahan quadratic knapsack problem. Permasalahan quadratic knapsack problem diberikan sebuah knapsack dengan kapasitas C dan N item. Dan setiap item I anggota N memiliki keuntungan PI dan bobot WI sama seperti MKP atau multiple knapsack problem. Kemudian QMKP merupakan kombinasi fungsi objektif dari masalah MKP dan QKP. Kemudian masalah QMKP memiliki N item dan M knapsack seperti MKP, dan setiap knapsack K anggota M memiliki kapasitas CK untuk anggota bilangan bulat positif, dan setiap item I anggota N memiliki keuntungan PI anggota bilangan bulat positif dan bobot WI anggota bilangan bulat positif. Karena ini membahas tentang barang, maka tidak mungkin dia nilainya negatif. Nah, setiap pasang item berbeda IJ menghasilkan keuntungan PIJ anggota bilangan bulat positif dengan PJI sama dengan PIJ jika keduanya ditempatkan pada knapsack yang sama atau pada tas yang sama. Nah, variabel-variabel yang digunakan pertama adalah PI, keuntungan item I, kemudian XIK, variabel biner bernilai 1, jika dan hanya jika item I masuk ke dalam knapsack K dan 0 untuk X lainnya. Kemudian variabel biner bernilai 1 jika dan hanya jika item J masuk ke dalam knapsack K dan 0 untuk nilai yang lainnya. Dan WI adalah berat tiap item I, dan CK adalah kapasitas dari tiap knapsack K. Itu berlaku untuk model MKP, QKP, dan QMKP. Nah, di sini akan dibahas tentang model MKP. Model multiple knapsack problem ini memiliki fungsi objektif, yaitu memaksimumkan sigma I1 sampai N, sigma K1 sampai M, PI dikalikan XIK, di mana PI tadi merupakan keuntungan item I, dan XI merupakan variabel biner bernilai 1 jika item I masuk ke dalam knapsack K, dan 0 untuk lainnya. Nah, fungsi kendala di sini ada 3 fungsi kendala, sigma WI XIK, I-nya 1 sampai N kurang dari sama dengan kapasitas dari knapsack. Jadi berat dan variabel atau item yang masuk itu harus kurang dari kapasitas yang ada untuk K anggota M. Kemudian sigma XIK atau setiap item itu dari K1 sampai M itu harus kurang dari sama dengan 1 untuk I anggota N. Dan X-nya merupakan anggota 0,1 karena ini menggunakan atau mengadaptasi masalah knapsack problem 0,1 dengan ukuran polinomial N kali M. Kemudian di sini model QKP ada fungsi objektif sigma PIXI, di mana PIXI sama seperti MKP tadi untuk I1 sampai M ditambah sigma I1 sampai N-1 dikalikan sigma J, bukan dikalikan, mohon maaf, sigma
sigma J sama dengan I tambah 1 sampai N, PIJ kali XI kali XJ. Dengan fungsi kendala, sigma WIXI atau bobot per itemnya itu harus kurang dari sama dengan kapasitas untuk I1 sampai N. Dan X-nya harus anggota 0,1 atau karena masalah knapsack problem adaptasinya masalah knapsack 0,1 dengan ukuran polinomial N. Nah, di sini model QMKP itu merupakan kombinasi atau hasil kombinasi dari QKP dan MKP. Nah, di sini memaksimumkan sigma I1 sampai N dan sigma K1 sampai M untuk PI kali XIK ditambah sigma I1 sampai N-1, sigma J ditambah 1 N sampai N, dan sigma K1 sampai M PI J XIK dan dikalikan XJK. Dengan fungsi kendala, sigma WIXIK atau berat per itemnya dari I1 sampai N itu harus kurang dari kapasitas untuk K anggota M. Dan sigma XIK harus kurang dari sama dengan 1 untuk K1 sampai M, I anggota M. Nah, di sini karena dia menggunakan atau kombinasi dari masalah MKB juga, maka dia ukuran polinomialnya adalah knapsack 01 N kali M. Nah, pada paper ini digunakan formulasi linear atau linearisasi untuk menyederhanakan dari model quadratic multiple knapsack problem. Nah, digunakan model Fortat-Glover-Woolsey formulation untuk QMKP, yakni seperti ini. Nah, di sini diterapkan bahwa Y topi IJK itu sama dengan XIK dikali XJK untuk I anggota N. Kemudian selanjutnya digunakan formulasi lain atau model lain yaitu Glover model GLOV untuk QMKP. Nah, seperti yang tertera pada PowerPoint. Kemudian dilakukan teknik reformulation linearization atau RLT. RLT ini fungsinya untuk melinearisasikan model dari atau fungsi objektif dari QMKP. Nah, di sini dijelaskan tentang level 1 RLT model for the QMKP. Jadi sudah dimasukkan RLT model, jadinya seperti ini, memaksimumkannya sigma I1 sampai N dan seterusnya. Fungsi kendalanya juga YIJK sama dengan YJIK, sama seperti model asumsi pada QMKP dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian setelah diformulasikan atau diaplikasikan, dilakukan dekomposisi pada level 1 RLT model pada QMKP. Nah, di sini diperoleh maksimum dari sigma I1 sampai N, sigma K1 sampai M, PI, XIK, dan seterusnya dengan fungsi kendala YIJK akan kurang dari sama dengan XIK untuk I anggota N, J anggota N, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah lakukan dekomposisi, sudah dapat bentuk dekomposisinya, dilakukan modified decomposable level 1 RLT model. Nah, dengan mendefinisikan SIK itu sama dengan C anggota N yang bukan I, dengan PIJ lebih dari 0 dan seterusnya, kemudian TIK dan RIK, maka diperoleh maksimum dari sigma I sama dengan 1 N, sigma K sama dengan 1 M, PI, XIK, dan seterusnya dengan fungsi kendala sama seperti model RLT. Nah, kemudian dilakukan relaksasi model QMKP 8910 dari hasil dekomposisi tadi, diperoleh SP sama dengan maksimum, sigma I sama dengan 1 N, sigma K sama dengan 1 M, dan seterusnya dengan fungsi kendala berbentuk sigma K sama dengan 1 sampai M, PK, dan seterusnya harus kurang dari kapasitasnya. Nah,
Kemudian relaksasi lagi quadratic model. Nah, di sini dari multiple knapsack problemnya diperoleh dengan relaksasi Lagrangian menggunakan kardinalitas. Diperoleh LQ lambda sama dengan sigma I sama dengan 1N lambda I ditambah hasil maksimum atau nilai maksimum dari sigma I1 sampai N dan seterusnya dengan fungsi kendala sigma I sama dengan 1N sampai N WI XI kurang dari sama dengan C. Kapasitas X dengan X anggota polinomial 0,1 N kali M. Nah, kemudian tadi model di RLT satunya belum direlaksasi. Setelah dilakukan relaksasi menggunakan Lagrangian, diperoleh LR lambda sama dengan max, maksimum dari sigma I1 sampai N dan sigma K1 sampai M, PI, X, IK, dan seterusnya dengan fungsi kendala YIJK, karena ini model dekomposisi, kurang dari sama dengan XIK. Nah, kemudian setelah diperoleh hasil relaksasi Lagrangian, tadi diperoleh tiga hasil, dilakukan diselesaikan masalah QMKP atau tiga fungsi objektif tadi menggunakan aplikasi Simplex dengan formulasi Simplex QF dengan 01 quadratic formulation, Simplex FGW 01 linear formulation baik Fortet, Glover, and Woolsey, Simplex Glove, Simplex RLT1, Simplex DRLT1, Simplex MDR-ALT1. Baik, jadi dicari solusi numerisnya menggunakan aplikasi Simplex. Untuk quadratic formulation, model FGW, model GLOV, model relax RRLT, DRLT, dan MDRLT. Kemudian dibandingkan hasilnya. Nah, kemudian ini tadi kemarin saat diskusi ada beberapa pertanyaan yang muncul. Sudah saya jawab. Yang pertama, bagaimana penjelasan mengenai metode penyelesaian QKP. Untuk penyelesaian quadratic knapsack problem, penyelesaiannya menggunakan metode branch and price algorithm, namun tidak dijelaskan secara rinci. Dan kemudian dilakukan relaksasi Lagrangian. Kemudian, apakah ukuran polinomial tersebut tergantung pada? Ya, karena tergantung pada ininya ya, pada ukurannya ya, N kali M ya. Nah, karena bentuknya menyesuaikan model knapsack problem klasik sesuai yang dijelaskan pada slide 4 dan 7 sampai 9. Nah, formulasi linear pada penjelasan di PP tersebut untuk apa? Untuk melinearisasikan model QMKP karena bentuknya masih bentuk kuadratik polinomial N kali M, sehingga perlu dilakukan linearisasi. Nah, di sini mengapa pada MKP itu 0,1 N kali M dan pada model QKP itu X anggota 0,1 kali N anggota N, karena ini formulasi linear tidak dibahas secara rinci, namun karena MKP merupakan masalah multiple maka item dan knapsack memiliki kapasitas berhingga N dan M, sehingga QKP merupakan masalah quadratic single sehingga item memiliki kapasitas berhingga N. Kemudian pada fungsi objektif ini mengapa ada setengah. Fungsi objektif ke 24. Nah, ini karena sudah diaplikasikan pada model ALT sehingga muncul setengah. Apa perbedaan kedua model? QKP dan MKP memiliki perbedaan mendasar pada penerapan masalah knapsack 01 klasik. Perbedaannya sudah saya jawab dan jelaskan pada pada jawaban di slide atau pada pertanyaan di slide 22. Kompetensi dan pengetahuan yang kemudian selanjutnya saya akan mencoba memaparkan kompetensi dan pengetahuan yang saya peroleh selama perkuliahan. Yang pertama, mengetahui penyelesaian masalah integer linear programming menggunakan metode branch and bound, menggunakan metode graphic branch and bound. Kemudian mengetahui penyelesaian masalah knapsack problem sederhana dan masalah knapsack klasik 01. Di situ juga diberikan beberapa kasus atau beberapa paper terkait masalah knapsack 01. Begitu pula dengan integer linear programming diberikan
permasalahan dan soal-soal mengenai masalah integer linear programming menggunakan metode branch, dan kami menyelesaikan menggunakan metode branch and bound. Kemudian yang mengetahui paper-paper yang membahas terkait optimisasi khususnya pada integer programming dan integer linear programming. Nah, yang terakhir adalah kompetensi. Kompetensi yang saya dapat menurut saya adalah di sini melakukan diskusi melalui blended learning, yaitu asinkron dan asinkron, di mana di sini kami melakukan kegiatan membaca atau diskusi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsungnya itu lewat presentasi masing-masing, dan kemudian tidak langsung lewat elot, yaitu komen, diskusi melalui forum diskusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Irwan dan teman-teman. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.